Sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa mengobati diabetes dengan memicu autofagi itu adalah hal yang tidak mungkin, karena diabetes adalah bagian dari proses autofagi. Lalu bagaimana saya bisa menjanjikan kesembuhan untuk penderita diabetes dengan pendekatan terapi autofagi? Dan nyatanya memang sudah banyak di antara teman-teman sekalian yang menderita diabetes sekarang bebas obat, bebas insulin, dan kadar gula darahnya juga tetap terkendali. Termasuk saya sendiri, karena saya sendiri sebelumnya seorang diabetesi. Saya dulu pernah mengalami kadar gula darah meningkat sampai 599. Tapi dengan mengabaikan semua konsep mainstream itu, akhirnya saya bisa mengendalikan kadar gula darah saya dan kondisi kesehatan saya semakin membaik tiap harinya. Nah, syarat pertama untuk bisa mengobati diabetes pertama-tama adalah mengubah mindset. Ya, mindset pertama yang menjadi ganjalan dari proses diabetes adalah konsep diabetes yang disebabkan oleh kondisi kekurangan insulin. Nah, ini sebetulnya konsep yang sangat keliru, dan sayangnya ini adalah konsep yang diyakini dari sejak mulai lebih dari 100 tahun yang lalu. 100 tahun penemuan insulin yang sebetulnya sangat berharga, dan sayangnya karena kita memahami insulin itu sebagai penurun kadar gula darah, maka pemahaman kita tentang kondisi diabetes pun jadi terbatas, hanya sekedar kondisi peningkatan kadar gula darah. Padahal sebetulnya kondisi diabetes itu tidak hanya terjadi peningkatan kadar gula darah, banyak proses yang terjadi dalam kondisi diabetes. Dan saya pikir bahwa inilah adalah konspirasi terbesar dalam dunia kesehatan, jauh lebih besar daripada apa yang diributkan oleh teman-teman sekarang ya tentang pandemi COVID atau apapun. Nah, sebetulnya nggak ada apa-apanya dengan konspirasi di bidang diabetes ini, karena diabetes ini bisa disebutkan adalah penyakit yang paling menguntungkan. Teman-teman, ada sebuah televisi Jerman itu pernah melakukan sebuah reportase berkaitan dengan penyakit diabetes ini, dan ternyata nilai bisnis daripada penyakit diabetes ini tidak kurang dari $1 miliar keuntungan yang diperoleh dari sebuah perusahaan farmasi. Bayangkan jika digabungkan untuk seluruh perusahaan farmasi yang mengelola penyakit diabetes. Tidak bisa kita bayangkan berapa nilainya, sehingga sangat wajar sekali jika sebuah konsep yang keliru ini memang dipertahankan karena nilainya sungguh-sungguh fantastis. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, yang pertama-tama harus dirubah, sekali lagi saya katakan, adalah konsep diabetes sebagai akibat kondisi kekurangan insulin. Jadi siapapun, terapis, mau dokter, mau terapi alternatif, apapun, selama dia mengatakan bahwa diabetes itu akibat kekurangan insulin atau kerusakan pankreas itu mengakibatkan kekurangan insulin, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa menyembuhkan kondisi diabetes. Karena secara konsep teorinya pun sudah nggak benar, secara konsep teorinya sudah nggak benar. Ya. Tapi kalau kita merubah konsepnya pertama-tama jadi konsep hiperglukagonemi, nah, baru nanti akan bisa kita jelaskan bagaimana patofisiologi diabetes yang sebenarnya. Jadi bukan suatu terapi alternatif. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan bukan terapi alternatif, bukan hasil penelitian saya sendiri, tapi banyak tersebar di jurnal-jurnal medis. Ya. Yang perlu kita lakukan sebenarnya hanya kita menilai kembali jurnal tersebut, mengumpulkan semua data yang sudah ada dan melakukan penilaian, sehingga hasil analisa kita, kesimpulan yang kita peroleh tentang penyakit diabetes ini akan sangat jauh berbeda.
Nah, saya mulai yang pertama ya, konsep hiperglukagonemi itu sebenarnya bukan konsep baru. Konsep hiperglukagonemi itu konsep lama, tapi sayangnya sekali lagi, sayangnya konsep ini malah seolah-olah terabaikan. Pernah ada seorang sejawat mengatakan pada saya kalau sebetulnya konsep hiperglukagonemi itu juga bagian dari eh, konsep yang sekarang berkembang, kan, bahwa dulu kan dikenal bahwa diabetes itu sebagai konsep triumvirat, terus egregious eight, omnibus omnibus eight, terus selanjutnya sekarang egregious 11. Jadi egregious 11 ini jadi 11 faktor, 11 organ yang berpengaruh pada konsep diabetes. Tapi saya lihat meskipun mereka bilang sekarang yang terlibat organ itu ada 11 organ, tapi pada dasarnya tetap konsep awalnya itu konsep hipoinsulinemi, kan kekurangan insulin. Nah, sehingga cara penanganannya akan tetap berkutat bagaimana caranya untuk bisa memberikan insulin yang cukup. Padahal sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa pada orang diabetes itu tidak terjadi kekurangan insulin. Tahun 50-an, seorang dokter Inggris, dokter Robert Lauren itu sudah menemukan bahwa orang dengan diabetes itu ternyata kondisi insulinnya normal, sehingga akhirnya memunculkan konsep resistensi insulin, yang saya pikir itu sebetulnya konsep maksa ya, maksa karena sebelumnya sudah dipaksakan didoktrin bahwa orang diabetes itu kekurangan insulin, dan akhirnya ketika ditemukan fakta insulinnya normal, akhirnya muncul konsep resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu mengatakan bahwa kepekaan sel terhadap insulin itu berkurang. Tapi lucunya kenapa kalau misalnya kepekaan terhadap insulin itu berkurang, tapi diobati ini masih tetap juga dengan insulin, masih juga tetap suntik dengan insulin. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang tidak masuk akal, tidak masuk logika dari penanganan diabetes itu. Padahal sebetulnya kalau memang betul si sel itu memang berkurang kepekaannya terhadap insulin, mau dikasih insulin seberapa banyak pun, ya tetap aja nggak bakal berpengaruh. Tapi nyatanya pemberian insulin itu bermanfaat untuk bisa menurunkan kadar gula darah, hanya kadar gula darah. Tapi masalah lain tidak selesai. Nah, selanjutnya juga ada pada tahun 70-an, ada Dr. Joseph Clark juga melakukan penelitian yang sama tentang diabetes. Dan jumlah sampelnya juga luar biasa, 14.000 orang penderita diabetes. Nah, itu ditemukan ternyata orang diabetes itu bukannya normal, bahkan dan lebih kadar insulinnya itu. Sehingga beliau memperkenalkan kondisi insulin resisten. Jadi karena sudah terlalu banyak, maka si tubuh ini tidak bisa mengolah insulin lagi. Pokoknya ya beliau intinya, tapi lebih mending ya kalau beliau intinya mengatakan bahwa pemberian insulin itu sesuatu yang keliru. Ya, jadi karena insulin orang-orang ini sudah demikian banyak, jadi insulinnya itu tidak boleh diberikan lagi. Nah, ini yang konsep masih berkutat di insulin sebetulnya. Nah, saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk kembali pada sejarah. Jadi kita perhatikan sejarah penemuan insulin ini. Terapi insulin itu dimulai diperkenalkan pada tahun 1922 oleh Dr. Frederick Banting. Dr. Frederick Banting ini seorang dokter bedah si aslinya ya, dokter bedah dari Kanada. Nah, tepatnya di kota New London, Kanada. Kemudian penelitiannya dilakukan di Universitas Toronto. Nah, beliau mengobati seorang anak yang didiagnosa menderita diabetes. Anak itu terkenal anak penerima insulin pertama, Leonard Thompson. Usianya waktu itu sudah 14 tahun dan kadar gulanya waktu itu sampai hampir 500. Lalu gejala poliurinya itu sampai 5 liter per hari. Padahal sudah dilakukan pembatasan asupan kalori. Nah, itu sebetulnya harusnya dikritisi. Nah,
anak ini sekali lagi sudah dilakukan pembatasan asupan makanan, tapi nyatanya gula darahnya tetap tinggi. Nah, ini sebetulnya harus kita kritisi. Lah makanannya sudah tidak ada, tapi tetap gula darahnya tinggi. Berarti maka sumber kenaikan gula darah itu bukan dari makanan. Padahal sekarang kita dikatakan bahwa orang diabetes itu karena ketidakmampuan mengubah makanan insulin glukosa itu untuk masuk ke dalam sel. Nah, sedangkan pada Tamsa itu sudah dikatakan dia dibatasi asupan makanan, tapi gula darahnya tetap naik. Berarti sumber kenaikan gula darah itu bukan dari makanan. Nah, ini sebetulnya kritik pertama yang harus kita pahami, bahwa konsep hipoinsulinemia itu udah gak benar dari awal-awal. Ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata Leonard Thompson ini meninggal pada usia 27 tahun setelah pengobatan insulin selama 13 tahun, dan berdasarkan beberapa ahli sejarah, meninggalnya itu karena komplikasi diabetes. Ya. Jadi sebetulnya insulin memang bukan solusi untuk diabetes, tapi memang insulin bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Tapi sayangnya, karena konsep hipoinsulinemia inilah akhirnya menutupi fungsi insulin dan menutupi juga penjelasan mengapa pada pemberian insulin jangka waktu lama itu bisa mengakibatkan komplikasi diabetes. Nah, ya ini juga yang harus dipahami, mengapa diabetes itu bisa disembuhkan. Jadi perbaiki dulu konsepnya. Kalau konsepnya masih kekurangan insulin, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyembuhkan diabetes. Tapi dengan konsep hiperglukagonemi sekaligus pemahaman tentang autofagi, maka diabetes itu memang bisa disembuhkan dan seharusnya bisa sembuh secara teoritis. Ya. Kalau secara teoritis bisa sembuh, artinya kalau orang itu belum bisa sembuh, pasti ada sesuatu yang salah dengan teori itu, dengan aplikasi teori, bukan teorinya itu sendiri. Ya. Kalau teorinya sudah teruji sekian tahun, ya, kalau kita tidak bisa menyembuhkan diabetes ini, artinya ada yang keliru dengan aplikasi yang kita lakukan dalam penanganan kondisi diabetes. Kayak kita nanti lanjut berikutnya dengan video berikutnya, bagaimana diabetes itu bisa disembuhkan dengan pendekatan teori autofagi.